Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berjanji akan mengevaluasi kinerja dari perhutani. Ini terkait dengan kasus pencurian kayu yang dituduhkan kepada Nenek Asyani di Situbondo, Jawa Timur. Saat bertemu dengan Menteri, Nenek Asyani memohon ampun dan juga minta untuk dibebaskan. Minta ampun, Bu. Nanti diselesaikan. Enggak boleh nangis. Jadi nanti kita selesaikan. Ampunan, Bu. Ada makan di uang, Bu. Nggak boleh nangis. Udah. Ampun. Iya, ada saya ya. Ada Pak Bupati. Ada saya. Ya. Itulah permintaan dari Nenek Asyani kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat dikunjungi siang tadi. Nenek Asyani mengaku tidak mampu lagi menjalani proses persidangan. Menteri Siti Nurbaya pun mencoba untuk menguatkan Nenek Asyani agar tidak terus menangis. Ini yang punya nih ya. Nggak nyelesain masalah. Kan mesti kuat. Udah, ayo. Mesti kuat. Nggak boleh nangis. Kita selesaikan. Iki. Ya udah, jadi jangan nangis lagi ya. Terus biarkan media ya. Pada ngeliat medianya tuh biar cantik. Sementara itu Menteri Siti Nurbaya akan segera mengevaluasi kinerja dari perhutani. Sebab kasus Nenek Asyani bukanlah satu-satunya laporan miring tentang perhutani yang sering diterimanya. Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 10 nenek dan kakek terpaksa berurusan dengan aparat hukum dan diadili ke pengadilan gara-gara dituduh mencuri beberapa batang kayu jati, segenggam merica, setan dan pisang, hingga tuduhan mencuri buah kakao. Sebagian lepas dari jerat hukum, tetapi sebagian lainnya terpaksa menjalani hukuman penjara. Sotruno bersujud di pengadilan ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Yogyakarta memutuskan dirinya bebas dari tuntutan jaksa. Kakek berusia 65 tahun ini tidak terbukti dan tidak bersalah atas dakwaan pencurian 3 potong kayu jati. Tak hanya itu, Haryo pun mengaku trauma dan tidak berani lagi menggarap lahan konvensi karena tidak mau dipenjara lagi. Kakek renta harus berurusan dengan polisi bukan kali ini saja. Tahun lalu kakek murid terpaksa mencuri 10 potong baju di pusat grosir Surabaya untuk membeli obat ambeien yang dideritanya selama 5 tahun terakhir. Sebelumnya di tahun 2012, kakek Rawi pun pernah mengalami nasib yang sama. Kakek berusia 66 tahun ini pun pernah duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai karena mencuri segenggam merica dari abas tetangganya. Untung saja dari 5 tahun tuntutan jaksa, ia hanya menjalani 2 bulan 25 hari penjara. Di Sleman, Yogyakarta, kakek berusia 76 tahun juga harus berurusan dengan polisi dan ke pengadilan gara-gara dituduh mencuri 1 tandan pisang klutuk seharga Rp2.000 milik tetangganya. Kakek Klijo yang lumpuh pun harus merasakan dinginnya penjara selama 20 hari gara-gara mencuri pisang klutuk sebagai makanan burung. Tak hanya kakek-kakek yang pernah merasakan hotel rodeo dan persidangan, sejumlah nenek-nenek renta pun pernah mendekam. Hanya gara-gara kasus kecil. Nenek Asyani yang dituduh mencuri 7 potong kayu jati, Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao. Proses pengadilan untuk para kakek dan nenek yang terpaksa mencuri untuk hidup dan membeli obat dan untuk hidup untuk cucu pun ini menambah daftar panjang betapa ironisnya penegakan hukum di negeri ini. Desi Fitriani, Metro TV.